Pengembangan sentra untuk pemenuhan pasokan bahan baku tempe kacang koro sebagai substitusi impor kedelai melalui aplikasi Mikorija, Rijobium, dan pemupukan organik. Rumusan masalah dan urgensi Reka Cipta. Perumusan masalah. Hampir setiap tahun, pengrajin tempe menjerit akibat kelangkaan dan makin mahalnya harga kedelai impor perlu dicari penggantinya. 2. Kacang koro pedang putih KKP Canavalia ensiformis berpotensi sebagai salah satu pengganti kedelai sebagai bahan baku tempe. Koperasi BUMR Paramasera KBP telah mensosialisasikan KKP sebagai bahan baku tempe dan diterima baik oleh pengrajin tempe serta konsumennya. Saat ini KBP mendapat permintaan pasokan KKP dari pengrajin tempe dan Kopti sebesar lebih dari 50 ton per bulan, namun baru mampu memenuhi sekitar 5 ton per bulan. KBP telah merintis penanaman KKP melalui petani binaan di beberapa wilayah, namun produksi dan produktivitasnya sangat rendah, sekitar 3 ton per hektar. Mayoritas KKP ditanam pada lahan marginal dan non-produktif. Untuk memenuhi kekurangan pasokan KKP, perlu dikembangkan sentra-sentra KKP yang produktif dan efisien di sejumlah wilayah strategis. Pengembangan sentra KKP ditujukan untuk peningkatan teknologi budidaya penanaman KKP sistem organik menggunakan kompos, mikorija, dan rizobium. Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM petani dan perbaikan kesuburan tanah di lahan marginal. Urgensi Reka Cipta. Beberapa hal penting yang dapat dicapai melalui Reka Cipta. 1. Terwujudnya 8 sentra inti kacang koro nasional SIKKN di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Garut, Sumedang, Bogor, Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, dan Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur dengan luasan total sekitar 40 hektar atau 5 hektar tiap sentra. Terciptanya target pasokan KKP 280 ton per musim atau 208 ton per 6 bulan atau sekitar 47 ton per bulan. Peningkatan kapasitas petani minimal sebanyak 80 orang yang mampu dan terampil membuat pupuk organik dari limbah pertanian, peternakan, dan berbudidaya KKP produktivitas tinggi. Terselenggaranya kegiatan Merdeka Belajar, tercapainya target produksi pupuk organik minimal 400 ton untuk 8 sentra atau 50 ton tiap SIKKN untuk memenuhi kebutuhan penanaman KKP di setiap SIKKN. Meningkatnya pendapatan petani minimal sebanyak 80 orang petani yang menanam 0,5 hektar minimal mendapat revenue sekitar 17,5 juta per musim. Pemanfaatan lahan marginal menjadi lahan produktif. Dan kedelapan, terwujudnya pusat informasi kacang koro melalui website www.kacangkoro.co.id. Deskripsi singkat inovasi. Pada dasarnya inovasi yang diusulkan ada dua, yaitu pengembangan sentra-sentra inti kacang koro nasional SIKKN dan dua, aplikasi teknologi organik budidaya kacang koro melalui pupuk organik mikorija, rizobium, dan lahan marginal dan non-produktif. Pengembangan sentra inti kacang koro pedang putih nasional SIKKN. Saat ini belum ada sentra kawasan kacang koro di Indonesia. Tanaman kacang koro masih belum dibudidayakan dan dipasarkan secara meluas di Indonesia. Untuk tahap awal, melalui skema kedai reka ini, kacang koro direncanakan akan dikembangkan di 8 sentra SIKKN, yaitu di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 4 sentra yaitu di Kabupaten Bogor, Cianjur, Garut, dan Sumedang, di Provinsi Yogyakarta yaitu di Kabupaten Gunung Kidul, serta di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap, dan Provinsi Lampung yaitu di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan. Peran dan fungsi SIKKN adalah 1. Memperluas kawasan penanaman KKP. 2. Meningkatkan teknologi budidaya KKP untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya produksi. 3.
meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani KKP, dan 4. Meningkatkan kesuburan tanah lahan marginal non-produktif. Aplikasi teknologi organik budidaya kacang koro. Saat ini dengan teknologi budidaya kacang koro secara tradisional, petani dapat mencapai produktivitas kacang koro 2-3 ton per hektar untuk tanah marginal dan 3-5 ton untuk tanah yang relatif subur. Produktivitas tersebut dapat ditingkatkan menjadi 5 ton per hektar untuk tanah marginal dan 7-8 ton per hektar untuk tanah yang subur. Pelatihan kepada petani mitra binaan agar standar operasi prosedur teknologi budidaya kacang koro pedang putih organik untuk menghasilkan produktivitas optimal dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Pemilihan petani-petani mitra binaan setiap sentra KKP yang memiliki semangat tinggi, pekerja keras, dan komitmen untuk mengikuti arahan dan petunjuk dari tim IPB. 3. Dilakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi manfaat dan dampak. Manfaat dari kemitraan IPB dan KBP. Bagi mitra KBP atau BUMR Paramesera, 1. Terjaminnya pasokan KKP secara berkelanjutan. 2. Terwujudnya sentra pengembangan KKP melalui kemitraan IPB. Bagi IPB, penerapan IPTEK dan pengembangan teknologi serta inovasi bagi produktivitas KKP. Berkontribusi dalam program ketahanan kemandirian pangan, mendukung program Merdeka Belajar, menambah dan memperluas jumlah desa binaan. Bagi petani mitra, kerjasama IPB dengan KBP meningkatkan kemampuannya untuk budidaya KKP, meningkatkan pendapatan masyarakat, memiliki pengetahuan keterampilan, penyediaan input sendiri dari limbah pertanian peternakan. Bagi pemerintah, komoditas pangan substitusi impor kedelai, membantu program ketahanan kemandirian kedaulatan pangan, membantu pengembangan kawasan baru pertanian, membantu penghematan devisa negara, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan petani.